Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Sepertinya kita memang berjodoh. Menyusuri pantai dengan jarak cukup jauh sambil menggendong seorang gadis tak akan membuat seorang Alan merasa lelah. Terlebih lagi gadis yang ia gendong adalah gadis yang ia cintai. "Pak, saya sudah lebih baik. Anda bisa menurunkan saya," ucap Alana pelan. Alan tak menggubris. Ia tetap menggendong Alana dan terus saja berjalan. "Pak," tegur Alana bermaksud meminta diturunkan. Alan menatap Alana dengan datar. Ia menurunkan Alana pelan lalu melangkah mundur sedikit dari gadis itu. "Cobalah," tutur Alan menantang gadis itu. Ia tahu Alana hanya merasa tidak enak padanya. Kenyataannya adalah kakinya masih terasa sakit. Alana mencoba untuk berjalan. Ia lagi-lagi hampir terjatuh jika Alan tidak menangkapnya dengan sigap. "Masih memaksa untuk berjalan, Nona?" tanya Alan menarik sudut bibirnya membentuk seulas senyuman. Alana menunduk tak berani menatap pria di depannya ini. Setelah beberapa saat ia kembali merasakan jika tubuhnya melayang karena Alan menggendongnya. "Sebentar lagi kita sampai di mobil. Jangan khawatir, saya akan macam-macam padamu," celetuk Alan dibalas gelengan kepala oleh Alana. "Bukan begitu, Pak. Saya merasa tidak enak jika digendong oleh Anda yang merupakan bos saya sendiri," jelas Alana jujur. "Lupakan status di antara kita jika kamu sedang bersama saya berdua saja," timpal Alan tanpa menatap Alana. Alana hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa berpikir jernih dengan ucapan Alan barusan. Mengapa otaknya tidak bisa mencerna hal positif? "Aku benci pikiranku," batin Alana menggerutu dirinya sendiri. Alan menggendong Alana sampai ke kamar hotel gadis itu, tak peduli dengan Alana yang terus memberontak dalam gendongnya. "Pak, ini sudah sampai. Bisa Anda turunkan saya?" pinta Alana dengan sopan. Alan segera menurunkan gadis itu dari gandongannya. Ia meregangkan ototnya yang mengencang karena menggendong Alana cukup jauh. "Duduk," suruh Alan setelah beberapa saat. "Maaf, Pak, mau apa?" tanya Alana bingung. "Kakimu harus diobati. Duduk dan biarkan saya melihat kaki kamu," jelas Alan memaksa Alana duduk di sofa yang ada di kamar. "Tidak, Pak, itu tidak sopan. Saya bisa mengobatinya sendiri," tolak Alana, namun tak membuat Alan berhenti untuk mengambil kotak obat. Alan mengambil kotak obat yang ia minta dari pihak hotel tadi. Alan mendekati Alana lalu berlutut di hadapan gadis itu. "Jika sakit, jangan berteriak,"
ucap Alan memperingati. Lalu harus apa, Pak? Tertawa, sahut Alana mengangkat sudut bibirnya. Hahaha, terserahmu, cetus Alan terkekeh. Alan memberi alkohol dan cairan antiseptik pada kaki Alana, lalu memperbannya agar darahnya cepat berhenti. Alana memandangi bagaimana atasannya itu bersikap. Ia akui bahwa Alan sangat tampan, tetapi itu tidak membuat Alana jatuh hati padanya. Jika semua karyawan mendamba ingin bersama Alan, maka Alana bukan salah satu dari mereka. Alana hanya fokus pada pekerjaan dan tujuannya mengubah nasib keluarga di kampung. Sudah, tukas Alan setelah selesai mengobati kaki Alana. Alana tersadar. Ia mengalihkan pandangannya dari Alan yang kemungkinan sudah sadar jika dirinya sejak tadi memperhatikan pria itu. Alana, saya kasih kamu waktu 1 minggu untuk jawab pertanyaan saya, ucap Alan sungguh-sungguh. Pak, terima kasih sudah mengobati kaki saya. Anda pasti lelah, jadi lebih baik Anda kembali ke kamar Anda. Balas Alana mengalihkan pandangannya. Istirahatlah, tutur Alan mengusap kepala Alana dengan lembut. Alan keluar dari kamar Alan dan kembali ke kamarnya. Ia tersenyum mengingat bagaimana dirinya menyatakan cinta pada sekretarisnya sendiri tadi. Jika Bunda tahu, dia pasti sangat bahagia, gumam Alan menepuk kepalanya sendiri. Pagi-pagi sekali Alana terbangun. Ia duduk di tepi ranjang dan menatap keluar jendela yang terlihat masih sangat berembun. Au, Alana meringis ketika kakinya ia pijakkan ke lantai. Alana lupa jika kakinya terluka. Ia kembali duduk dan melihat luka kakinya yang terperban rapi. Seketika ia teringat pada Alan, atasannya yang membantu mengobati kakinya. Alana mau jadi pacar saya. Aduh, kenapa terngiang begitu sih? Gerutu Alana mengingat ucapan Alan padanya kemarin. Alana menarik nafas dan berjalan pelan keluar balkon. Ia berpegangan pada pinggiran balkon dan menikmati suasana pagi menyejukkan hari itu. Tenang sekali, gumam Alana memejamkan matanya. Alana, teriak seseorang dari sebelah kamarnya. Astaga, Pak, selamat pagi. Alana terkejut ketika Alan memanggilnya, tetapi ia tetap menyapa dengan sopan. Masuk, perintah Alan cepat. Apa, Pak, tapi kenapa? Tanya Alana bingung. Apa kamu tidak sadar? Lihat pakaianmu, pungkas Alan tanpa menatap Alana. Alana segera melihat penampilannya. Ia terkejut dan langsung menutupi dadanya dengan tangan. Bodoh sekali dirinya keluar dalam keadaan pakaian yang masih memakai tank top terbuka dan celana pendek. Bodoh sekali,
Gerutu Alana kemudian segera masuk ke dalam kamar dengan terlatih-tatih. Alana segera masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan diri. Ia masih menggerutu karena hal tadi. Tidur dengan pakaian terbuka memang kebiasaannya, tetapi ia sebelumnya tidak pernah lupa memakai kardigan jika ingin keluar. Sementara Alan, ia geleng kepala ketika ingat bagaimana Alana tadi. Meski hanya keluar di balkon, Alan tak suka jika Alana memperlihatkan tubuhnya termasuk kepada dirinya. Tetapi beda cerita jika seandainya mereka sudah menikah. Apa, menikah? Sungguhkah Alan sudah memantapkan hati pada Alana yang telah berhasil membuatnya jatuh cinta? Benarkah aku seserius ini? Batin Alan bertanya-tanya. 1 minggu sudah Alana berada di Bali untuk menemani atasannya liburan. Selama itu Alana mencoba untuk menghindari Alan yang seakan menanti jawaban darinya. Hari ini adalah hari terakhir Alana dan Alan berada di kota Bali, kota dengan berbagai tempat dan pulau-pulau yang sangat indah. Selama di Bali Alana diajak ke beberapa pantai di sana. Jadi di hari terakhir ini Alan memilih untuk mengajak Alana membeli oleh-oleh saja. Ambil apapun yang kamu mau dan beli, juga jika ingin memberikan pada teman-temanmu di kantor. Tutur Alan ketika mereka sampai di pusat oleh-oleh terbesar di Bali. Tidak, Pak. Saya tidak butuh apapun, saya hanya menemani Anda saja, tolak Alana menggeleng pelan. Baiklah, biar saya yang pilih untuk kamu, ujar Alan kemudian melihat baju yang cocok untuk Alana. Alan bukan hanya membeli baju, ia juga membeli aksesoris dan tas khas Bali. Alana hanya bisa mengusap dadanya, ia mencoba untuk menolak tetapi Alan tetap memaksanya. Pak, ini semua, tanya Alana menunjuk barang-barang yang Alan beli. Untukmu, jawab Alan memberikan 5 paper bag berisi baju dan yang lainnya. Pak, saya minta maaf, tetapi saya tidak bisa menerima ini, tolak Alana halus. Alan mengangkat alisnya, ia meraih tangan Alana kemudian memaksa gadis itu untuk menerimanya. Anggap saja ini bonus karena telah menemani saya di Bali selama 1 minggu. Tukas Alan kemudian pergi membeli makanan untuk oleh bundanya. Alana mengikuti kemana Alan pergi. Alan mengambil apapun yang ada di sana tanpa melihat harga. Baiklah, ini sudah semua. Ayo kembali ke hotel. Ajak Alan menggandeng tangan Alana membuat gadis itu terlonjak kaget. Ada apa? Tanya Alan merasakan tubuh Alana yang menegang. Ketika akan pulang, tiba-tiba Alana berhenti. Gadis melepas gandengan tangan Alan lalu menunjuk salah satu toko kebaya khas Bali yang terlihat sangat bagus.
Anda duluan saja, Pak. Saya mau lihat kebaya dulu, ucap Alana namun ditolak oleh Alan. Saya akan antar kamu. Ayo, Alan kembali menggandeng tangan Alana lalu mengajaknya ke toko kebaya. Alana teringat pada ibunya yang pernah bilang jika menginginkan sebuah kebaya. Itulah mengapa Alana mendatangi toko kebaya, yaitu membelikan baju untuk ibunya di kampung. Apa ukuran tubuhmu sebesar itu? Tanya Alan melihat Alana mengambil baju yang lebih besar dari badannya. Tidak, Pak, saya membeli baju untuk ibu saya, jawab Alana seraya memilih baju yang bagus. Oh, untuk ibu mertua. Baiklah, biar aku yang pilih, celetuk Alan dengan percaya diri. Tidak, Pak, biar saya saja, ini akan merepotkan Anda, tolak Alana namun tak digubris oleh Alan. Kamu pilih kebaya untuk bunda saya, dan saya memilih kebaya untuk mama kamu. Adil kan? Cetus Alan kemudian mulai memilih baju yang bagus. Alana menghela nafas, entah kenapa selalu dirinya yang harus mengalah kepada Alan. Alan selalu memaksanya dan dia selalu menerimanya dengan sabar. Hampir 1 jam mereka memilih kebaya, Alan dan Alana telah mendapatkan kebaya yang menurut mereka bagus. Ini, ucap Alan memberikan kebaya pilihannya. Alana memandang kebaya yang tidak mewah tetapi terlihat elegan. Alana bergantian memberikan kebaya pilihannya yang ternyata warna kedua kebaya itu sama. Wah, sepertinya kita memang berjodoh, Alana. Kebaya ini akan dipakai orang tua kita di hari pernikahan kita nanti. Ucap Alan menaik turunkan alisnya menggoda sekretarisnya itu. Alana hanya diam tanpa membalas. Ia bingung harus mengatakan apa pada Alan yang begitu percaya diri dan suka menggodanya. Pesawat yang ditumpangi Alan dan Alana telah mendarat dengan sempurna di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka telah ditunggu oleh jemputan kantor. Melalui jalur VIP, mobil BMW hitam itu pergi meninggalkan area bandara menuju rumah Alana terlebih dahulu. Tidak ada pembicaraan selama perjalanan, mereka sama-sama lelah setelah 1 minggu menikmati keindahan kota Bali. Tanpa terasa mereka sampai di rumah Alana, lebih tepatnya gang menuju rumah Alana. Gadis itu sudah bersiap untuk turun namun Alan tiba-tiba mencegah dengan memegang tangannya. Alana tunggu, cegah Alan membuat Alana menoleh dan menatap atasannya. Ini, tutur Alan memberikan paper bag kecil pada Alana. Apa ini, Pak? Tanya Alana menatap paper bag bergantian dengan Alan yang sedang tersenyum.
Hadiah untukmu, jawab Alan seraya terus memandang wajah cantik gadis itu. Hadiah, maksud Anda? Tanya Alana tidak mengerti. Alan menghela nafas, ia menatap Taraf yang langsung mengerti dan keluar dari mobil. Alan butuh privasi bicara dengan Alana. Hadiah dari saya, kamu harus menjaganya dengan sepenuh hati, jawab Alan menjelaskan. Saya masih menunggu jawabanmu, Alana. Lanjut Alan yang sontak membuat Alana kembali teringat pada ungkapan hati Alan di Bali beberapa hari lalu. Istirahatlah, saya memberi kamu waktu 2 hari untuk istirahat, ucap Alan lagi mengusap kepala Alana dengan lembut. Terima kasih, Pak. Permisi, pamit Alana segera keluar dari mobil dan mengambil barang miliknya. Pak Taraf, terima kasih, ucap Alana sebelum pergi menjauh dari mobil Alan. Sama-sama, Nona Alana, balas Taraf menunduk sopan. Alan pergi ke rumah sang bunda terlebih dahulu untuk sekedar memberikan oleh-oleh yang ia beli. Sesampainya di rumah sang bunda, ia disambut oleh pelayan yang menyapanya dengan sopan. Selamat datang, Den Alan, sapa pelayan di sana. Bersambung.